wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril pun berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalu nasin kharijum minal ardi idza bu'isu. Kemudian beliau ditarik lagi nyawa beliau. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa ya Rasulullah. Ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut seluruh umat. Ya Allah, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Biar aku menanggung beban penderitaan sakratul maut mereka ya Allah. Biar aku menanggung sakratul maut umatku ya Allah. Di mana kita sebagai umat? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya. Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa tolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya, tidak meminta pengampunan untuk anaknya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibinya, tidak meminta pengampunan untuk keluarga atau anak cucunya, tetapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat. Karena begitu cintanya beliau kepada umat, karena begitu sayangnya beliau kepada umat, sampai-sampai beliau berkata, lau yushaku ahadukum li syaukatin fi rijlih la ajidu ala ma'a fi qalbi. Andaikan kalian, salah satu dari kalian kakinya tertusuk duri, andaikan salah satu dari kita yang duduk di sini kaki kita ada yang terkena duri, pasti kita merasakan sakit. Apa kata Rasul? Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang aku rasakan sampai dalam hati aku rasakan rasa sakit kalian. Ya, bagaimana cintanya Rasul kepada kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi, dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi kita duduk, seumur hidup kita duduk di sini, masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita merangkak, engkau merangkak dari rumahmu menuju makam Nabi, merangkak bukan dengan kaki, merangkak bukan dengan bukan dengan tangan. Walaupun kalian merangkak dengan kedua mata dari rumah kalian menuju makam Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Kecintaan kita tidak ada apa-apanya. Apakah kecintaan kita lebih besar daripada kecintaan seorang anak kecil yang ada di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai,
pengarang Maulid Tiba, ketika beliau ingin berziarah ke makamnya Rasul, ketika beliau ingin ziarah ke makamnya Nabi, ada satu orang anak kecil ingin ikut berziarah. Maka kata rombongan, hai anak kecil, engkau tidak boleh ikut. Ini perjalanan memakan waktu berhari-hari, bisa 4 hari, 5 hari, bahkan sampai 1 minggu. Kau tidak boleh ikut. Pergi anak kecil tersebut. Pergilah rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai untuk ziarah ke makamnya Nabi. Tanpa sepengetahuan rombongan, ternyata anak kecil tersebut bergelantungan di bawah kereta kuda Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Anak kecil itu bergelantungan. Dia sampai berhari-hari gak makan, gak minum, gak tidur. Hanya apa? Hanya ingin pergi ziarah ke makam Nabi. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia sembunyi-sembunyi bergelantungan di bawah kereta. Gak makan, gak minum, gak tidur berhari-hari. Sampai ketika sampai di Madinah, itu anak kecil jatuh. Itu anak kecil terjatuh. Rombongan bilang, bukan ini anak kecil yang waktu itu mau ikut? Berarti sudah berhari-hari dia di bawah kereta ini. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak tidur. Anak kecil itu berlari. Anak kecil itu berlari sampai dia terjatuh. Saking bahagianya, dia sudah sampai di Madinah. Dia ambil debu-debu Madinah, pasir Madinah, dia ambil, dia usapin ke mukanya. Saking bahagianya, sampai itu anak mati. Anak kecil tersebut mati membawa kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Anak kecil itu mati, gak makan berhari-hari, gak tidur, gak minum, hanya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Padahal anak kecil itu tidak pernah memandang Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah. Akhirnya anak itu dimakamkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di Madinah. Anak kecil itu dimakamkan di Madinah. Nah, setiap tahun Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ziarah ke makamnya Nabi, pasti ziarah ke makam itu anak kecil. Yang anehnya, setiap Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ziarah, makam anak kecil tersebut, kubur anak kecil tersebut bergeser dengan sendirinya mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang makam anak kecil itu ada di samping Masjid Nabawi. Saking cintanya anak kecil tersebut kepada Rasulullah SAW. Kecintaannya kita nggak ada apa-apanya. Kita tiap hari maksiat, tiap hari berbuat dosa, melakukan hal-hal mungkarat, dhalalat, sayyiat. Takutlah kita kepada Allah. Kembalilah ke ajaran Nabi Muhammad. Jadikan beliau sebagai teladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu. Hidupkan rumah tanggamu dengan ajaran beliau. Hidupkan kampungmu dengan dengan ajaran dan sunnah beliau. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Sayyidina Muhammad, kampungmu kampung Sayyidina Muhammad, desamu desa Sayyidina Muhammad, kotamu kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.